Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Rahmawati, peserta Latsar CPNS Kota Sukabumi Angkatan 1 Kelompok 2. Di video kali ini, saya akan membahas tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Isu pertama yaitu kurangnya kegiatan germas dalam gedung. Kegiatan germas yang sudah dibuatkan SK oleh kecamatan sebelumnya sempat berjalan rutin, namun belakangan mulai kembali hilang. Dampak isu jika tidak diselesaikan, yaitu tidak terlaksananya peraturan yang sudah dibuat SK, terhambatnya pembiasaan perilaku sehat yang menjadi tujuan germas. Perspektif dan konsep Smart ASN, yaitu salah satu karakter Smart ASN adalah nasionalisme. Setiap peraturan yang sudah dibuatkan oleh pemerintah hendaknya dilaksanakan dengan baik. Isu yang kedua yaitu kurang beragamnya pelayanan promosi kesehatan dalam gedung. Pelayanan promosi kesehatan yang dilakukan dalam gedung kurang beragam. Media yang dipakai sangat terbatas, yakni hanya penyuluhan saja. Dampak isu jika tidak diselesaikan yaitu kurang menarik perhatian masyarakat, pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan, tidak tercapainya target media penyuluhan dalam gedung. Perspektif dan konsep manajemen ASN dan Smart ASN, yaitu seorang penyuluh kesehatan masyarakat harus mampu menguasai berbagai macam metode dengan media yang tidak ketinggalan zaman. Isu yang ketiga yaitu kurang lengkapnya registrasi KIPKA dari setiap poli. Setiap bulan akan dibuat registrasi KIPKA sebagai bahan dari laporan bulanan yang akan disetorkan pada dinas maupun puskesmas. Namun, ada beberapa poli yang tidak mengisi registrasi KIPKA-nya dengan lengkap. Dampak isu jika tidak terselesaikan, yang pertama yaitu form registrasi KIPKA tidak terisi sesuai target dan menghambatnya ketercapaian program. Perspektif dan konsep manajemen ASN dan Smart ASN, yaitu sebagai seorang promotor kesehatan dalam puskesmas, sudah sepatutnya menjalin kerjasama yang baik dengan program lain dan mencapai target KIPKA sesuai yang dibutuhkan. Isu yang keempat yaitu data kunjungan rumah pasien penyakit tidak menular kurang lengkap. Setiap kunjungan rumah pada pasien penyakit tidak menular ada beberapa data yang tidak tercatat seperti NKK, jumlah anggota keluarga, dan lain-lain. Dampak isu jika tidak terselesaikan, yang pertama adalah menyulitkan pengisian register. Yang kedua, data yang akan menjadi tumpang tindih karena ketidaklengkapan data yang terinput. Perspektif dan konsep manajemen ASN dan Smart ASN, yaitu sebagai seorang ASN, sudah sepatutnya mengerjakan pekerjaan secara profesional. Semua tugas wajib dikerjakan sesuai tuntutan dan kewajiban. Isu yang kelima yaitu kurang beragamnya media informasi yang disebarluaskan di luar gedung. Penyuluhan luar gedung biasa dilakukan di posyandu, tempat-tempat umum, sekolah, maupun ke rumah-rumah warga. Dampak isu jika tidak diselesaikan, yang pertama tidak tercapainya target jenis media penyuluhan luar gedung. Yang kedua, kurang menarik minat warga. Yang ketiga, tidak tersampaikannya informasi yang ingin disampaikan. Perspektif dan konsep manajemen ASN dan Smart ASN, yaitu seorang penyuluh kesehatan masyarakat harus mampu menguasai berbagai macam metode dengan media yang tidak ketinggalan zaman. Isu yang keenam adalah kurang lengkapnya MOU dengan mitra. Kerjasama dengan mitra maupun sektor lain seperti sekolah perlu dilengkapi dengan MOU yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Dampak isu jika tidak diselesaikan yaitu kelengkapan dokumen kerjasama tidak tercapai dan memiliki potensi masalah hukum di masa depan. Perspektif dan konsep manajemen ASN dan Smart ASN, yaitu sebagai seorang ASN perlu untuk mengerjakan tugas dan kewajiban sesuai yang dibutuhkan. Memenuhi kelengkapan dapat mempermudah hubungan kerjasama di masa depan. Untuk menetapkan core issue, saya menggunakan analisis USG. Seperti yang ditampilkan, isu yang paling tinggi nilainya adalah kurang beragamnya pelayanan promosi kesehatan dalam gedung. Karena hal ini pasti akan memberikan dampak yang sangat besar baik keluar gedung maupun ke dalam registrasi bulanan. Untuk penentuan penyebab core issue-nya, saya menggunakan Fishbone. Dari jumlah jenis media yang digunakan dalam penyebarluasan informasi dalam gedung masih rendah, ditemukanlah 4 masalah. Yang pertama, dari MEN, yaitu kurang koordinasi antar program terkait isi materi penyuluhan. Yang kedua, ada method, yaitu pengemasan materi yang kurang menarik. Ketiga, ada material, yaitu penggunaan media yang kurang beragam. Keempat, ada environment, yaitu waktu yang sebentar. Setelah mendapatkan analisa masalah, dari keempat masalah tersebut, saya membuat 4 rencana perbaikan. Yang pertama, kurang koordinasi antar program terkait isi materi penyuluhan diperbaiki dengan cara menjalin kerjasama dengan program lain agar materi yang disajikan lebih beragam.
Yang kedua, pengemasan materi yang kurang menarik. Diperbaiki dengan mengemas materi dengan sedemikian rupa agar menarik bagi masyarakat. Yang ketiga, penggunaan media yang kurang beragam. Diperbaiki dengan cara menggunakan media lain dengan memaksimalkan media yang ada. Misalnya dengan pemasangan poster, pembagian leaflet, dan pengaktifan kembali penyuluhan melalui media TV. Yang terakhir, waktu yang sebentar. Diperbaiki dengan cara memaksimalkan waktu yang ada. Jika tidak memungkinkan, maka dimaksimalkan dengan media lain seperti menggunakan media TV maupun poster. Sekian, mohon maaf apabila saya ada salah kata ataupun salah dalam penjelasan. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.